Sawadee Foodies, buat yang masih mager weekend ini mau ngapain? Tenang-tenang, nonton makan receh aja. Ada David John yang jadi akamsi di pasar Kong Kong, Thailand. Sampai ikut-ikutan jadi penari segala coba. Just info nih foodies, tak hanya untuk menyambut para pembeli, tari Rao Klong Yam ini biasa dilakukan pedagang sebelum memulai aktivitas berjualan guna menghormati para leluhur mereka. Sawadee. Wah, sekarang lagi ada di Pasar Kungkung. Ini tempat tradisional market yang ada di Thailand. Jadi di sini tuh selain makanan ada juga oleh-oleh belanjaan. Pokoknya wah, semua serba tradisional. Yes, ingat Thailand udah pasti ingat street food deh ya. Salah satunya nih Pasar Kong Hon yang udah ada sejak 2006 ini. Ada banyak banget jenis makanan dan cemilan yang bikin ngiler. Uniknya semua pedagang di sini memakai baju tradisional Thailand. Tuh lihat deh, David aja udah mirip sama warga lokal belum nih? Halo. Sawadee. สวัสดีค่ะ ครับ Oh, this เทสอันนี้พุทรากวน Oh. อันนี้แมงโก้ mango. แมงโก้ Oh, ini adalah เทส mangga. Ini tuh mirip banget kayak yang ada di Medan. Kan kalau di Medan tuh ada juga tuh manisan buah, ada macam-macam. Nah, ini juga sama nih kayak di sini nih. Ini dari buah mangga nih. Enak lah. What's this? อร่อยไหมอันนี้บานาน่า Banana. Oh, ini katanya dari pisang nih, banana. Kita cobain ya. Ini kayak อะไรลูก kayak dodol sih ini kayaknya kalau dari bentuk ya. Dodol banget. Namanya juga satu rumpun ya foodies, bentuk dan rasa-rasa makanan udah pasti soulmate lah kita sama lidah warga plus 62. Wih, menarik nih kayaknya nih. Sawadee. What is the name? กล้วยนาบค่ะ Kue? กล้วยนาบ Kue nap. ค่ะ Kah. ลองทำไหมคะ Hai. ทำไหมคะ Yes, one. Try one. I wanna try one. Ini agak sedikit sulit nih untuk bahasanya, tapi sebenarnya ini adalah kue tradisionalnya mereka. Kalau misalnya dilihat-lihat ini tuh mirip kayak kalau di Bandung tuh surabi. Tapi ya bisa dibilang ini surabi kecil ya, surabi yang kecil-kecil. Nah, ini seperti ini dan juga di sebelahnya ini ada kayak kue kucur. Nah, kue kucur ini juga bentuknya unik ya, kecil-kecil. Kalau sebenarnya ada juga di Indonesia yang ukuran-ukuran segini, rata-rata kalau nggak yang agak sedikit besar. Tapi ini rata-rata kecil-kecil semua di sini. Dan saya penasaran pengen coba. Kita cobain ya. Nah, Kluenap, wah ini mah legend banget foodies, jajanan yang hampir ada di setiap street food di Thailand. Harganya receh loh, sekitar 5 baht alias sekitar 2 ribuan aja tuh per pieces. Olahan berbahan dasar pisang ini selalu menjadi camilan yang sepadan menemani seruputan teh atau kopi di sore hari. Lazis. kalau di aromanya enak ya, wangi. Kita coba rasanya. Wah, ini sebenarnya udah nggak butuh topping lagi sih, karena di dalam itu udah enak, udah manis dan dia kenyal. Kayak ini manis itu karena kayak ada pisang-pisangnya, lalu ada kayak sama mereka dikasih gula merah deh, karena manis pisang itu kan tahu karena tidak terlalu manis-manis banget. Kayak ini ditambah lagi dengan gula merah untuk munculkan rasa manisnya itu. Wah, ini enak banget sih. Makannya nih pas lagi anget-angetnya foodies, waduh itu sebuah kenikmatan yang hakiki. Tekstur garing di luar dan adonan yang terasa lembut di dalam itu nambahin endesnya. Manis dari pisang dan gurih dari santan itu terasa di setiap gigitannya loh. Nah, jadi di dalam sini tuh ini campuran dari ada pisang, gula merah,
santan sama tepung. Gitu. Kita aduk-aduk, dia agak-agak kental, baru kita tuangin. Cara bikinnya hampir sama sebenarnya nih dengan kue serabi. Bedanya yang ini cetakannya datar ya foodies. Nah, untuk membuat satu kue nap hanya perlu menuang 1 sendok sayur adonan. Tunggu semenit lalu balik adonannya biar matangnya merata. Oke, ini kalau misalnya udah matang, dia warnanya jadi berubah, jadi lebih ke coklat-coklatan. Nah, ini udah cukup ya, kira-kira semenit setengah atau 2. Nah, oke. Oke, lanjut ya. Camilan kedua nih yang pinggirannya garing, tengahnya lembut. Ini penasaran gak tuh? Ini kayaknya oil ya. Oh, kayaknya pakai minyak nih. Tapi dia warna hijau. Berarti ini kayaknya sama kayak yang tadi. Ada pisangnya. Terus lalu ada gula aren. Dan di sini juga pasti pakai tepung beras dan juga kayaknya pakai tepung ketan deh. Dan satu lagi pakai pandan. Nah, jadi dia dicelupin, dimasukin di sini. Lalu ntar dia setelah awalnya dicelupin, dia bakalan tenggelam, nanti lama-lama dia bakal naik ke atas. Jadi seperti ini nih bulatnya. Wah. Nah, menggoreng kanom dok buah ini gak bisa sembarangan foodies. Kalau salah bisa bantet. Nah, biar gak gagal, kita pastikan ya minyaknya ini harus betul-betul panas. Kemudian takar adonan dalam sendok seperti ini. Lalu tuangkan itu adonan dari jarak dekat. Diamkan sebentar hingga adonannya padat. Putar-putar kue cucur yang sudah setengah jadi, lalu tusuk deh bagian tengahnya. Dicolok-colokin dulu ini tengahnya karena biar dia ngambang pas di bagian bawahnya. Oke. Nah, ya agak sedikit gagal lagi dikit, tapi intinya dia bakal ngembang kayak gini di atasnya. Proses pemasakan yang sempurna yakni kira-kira 10 menit. Itu bikin seluruh adonan yang kental tadi jadi memadat dari luar sampai bagian dalamnya. Kita coba. Wah, sama nih, rasanya mirip-mirip kayak yang ini. Dia cuman ini lebih ke crunchy aja. Nah, jadi bagian pinggiran ini dia lebih agak sedikit ada rasa-rasa kriuk-kriuknya. Jadi manisnya di bagian tengah, empuk juga, ditambah lagi ada kriuk-kriuknya. Wits, pinggirannya crunchy, tengahnya tebal, manis, dan seriously ini endul banget loh. Oke foodies, goreng-gorengannya udah dulu kali ya. Kita lanjut nih, kita hunting camilan legend khas provinsi Ayutthaya yang lebih sehat skuy. Wah, ini kalau misalnya rame-rame kayak gini foodies, biasanya enak nih. Cobain deh. Halo. Oh. Oke. Jadi ini ada namanya kanum tuai. Nah, jadi ini mirip kayak bubur sumsum gitu. Kanom tue, ini puding yang berbahan dasar santan yang punya lapisan bawahnya lembut dan manis, sedangkan lapisan atasnya creamy dan asin. Ini unik loh, perpaduan yang kontras ya foodies. Jadi penasaran kan gimana sih rasanya? Oke, jadi ini satu porsi isinya ada 6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Nih, jadi dia kecil-kecil seperti ini. Ini kayak sendoknya nih. Kita cobain ya. Kita potong dulu. Bop. Kita putar. Tuh, bawahnya dia agak sedikit kuning. Bawahnya agak kuning, warnanya atasnya putih. Oh, kita cobain. Wih, enak banget nih. Dia manis. Terus ada santannya, pasti santannya ini lumayan berasa banget. Dan dia manisnya tuh, manisnya bukannya tipe yang manis banget, tapi manisnya manis pas. Terus semuanya kayak lembut gitu pas di lidah. Ini enak banget sih. Cup-cup berbaris ini berisi tepung, santan, gula aren, dan garam yang sudah dikukus setengah matang dari rumah. Jadi kalau pesen nggak butuh waktu lama deh tuh, tinggal diangetin aja selama kurang lebih 5 menit. Rasanya enak banget. Ini pikiran saya sama nih kayak bubur sumsum. Karena di bawah ini dia cuma pakai gula aren,
terus pakai tepung beras, atasnya baru pakai santan, tepung beras dan juga gula merah. Nah kalau ke Thailand jangan lupa ya buat melipir ke pasar Kongkong. Ini bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Sekalian cobain deh tuh rasanya jadi warga lokal negeri Gajah Putih.